Sebulan berikutnya adalah neraka paling nyata yang pernah kujalani. Aku melihat warisan papi hancur di depan mataku, dan akulah yang memegang palungnya. Investor panik, saham anjlok, dan setiap hari aku harus berjalan melewati ratusan karyawan yang menatapku dengan sorot mata cemas, seolah bertanya kapan kapal ini akan benar-benar karam. Aku melihat Al setiap hari di kubikelnya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya bekerja dalam diam. Keheningannya terasa seperti sebuah penghakiman. Aku membencinya karena telah memulai semua ini, tapi di saat yang sama ada bagian dari diriku yang putus asa, yang ingin berlari kepadanya dan memohon, "Tolong aku." Lalu keajaiban kecil mulai terjadi. Harga saham yang terus merosot tiba-tiba stabil, ada yang menahannya. Mami bilang ada investor misterius yang diam-diam membeli semua saham yang dilepas, seolah percaya pada sesuatu yang tidak lagi kami percayai. Secercah harapan itu terasa begitu rapuh, tapi cukup untuk membuatku terus berjuang. Hingga hari itu, di sebuah rapat dewan, saat nama investor misterius itu akhirnya diungkapkan, nama yang membuat seluruh ruangan hening seketika, Al-Hafi. Duniaku seolah dijungkir balikan. "Al, bagaimana mungkin?" Aku menatapnya di ujung meja dan ia hanya menunduk. Perasaan di hatiku begitu campur aduk. Marah karena ia bergerak di belakangku, bingung dengan tujuannya. Tapi di atas segalanya ada rasa lega yang aneh. Kapal ini tidak lagi berlayar sendirian. Ia tidak mengambil alih kursiku. Ia tetap di posisinya, tapi kini ia memiliki kekuatan. Ia menjadi penasehat bayanganku. Ia mengirimiku data, memberiku analisis, menunjukkan celah-celah yang tak kulihat. Awalnya aku menolak, harga diriku masih terluka. Tapi aku tidak bodoh, aku tahu strateginya adalah satu-satunya jalan keluar kami. Perlahan aku mulai mendengarkan, aku menjadi muridnya, dan ia guruku yang pendiam. Perusahaan kembali bangkit, proyek-proyek berjalan lagi. Senyum mulai kembali terlihat di wajah para karyawan. Kami berhasil, tapi sebuah pertanyaan besar masih menggantung di antara kami. Setelah semua kembali normal, aku yang mengambil langkah pertama. "Aku mau makan siang dengan kamu, Mas," kataku di telepon. Suaraku sengaja aku keraskan, terdengar ketus untuk menutupi debaran di dadaku. Aku memesan seluruh ruangan di salah satu restoran termewah, karena percakapan ini tidak boleh diganggu. Saat ia masuk, aku sudah menunggunya, duduk sendirian di tengah ruangan yang megah. "Silahkan duduk, Tuan pemegang saham," sapaku. Sarkasme menetes dari setiap kataku. Ia duduk di hadapanku, tampak canggung. "Ini bukan acara makan siang," kataku dingin, memulai rapat terakhir kami. "Anggap saja ini rapat pribadi kita, rapat yang sudah sangat terlambat." Aku menatapnya lekat, membiarkan ia melihat semua luka dan kelelahan di mataku. Semua sudah kembali normal, perusahaan selamat, mimpiku dan mimpimu untuk papi sudah tercapai. Aku menarik nafas, mencoba menahan air mata yang menesak. "Sekarang apa yang kamu inginkan?" tanyaku, suaraku bergetar. Inilah puncak dari semua ketakutanku. Ambil alih perusahaan ini sepenuhnya, mengusirku dari kursi peninggalan papi, membuktikan pada semua orang kalau kamu memang yang terhebat. Ia menatapku dan sorot matanya bukanlah sorot mata seorang pebisnis yang menang. Itu adalah sorot mata yang sama seperti saat ia memelukku di pemakaman papi, penuh kelembutan. "Aku ingin kamu," jawabnya tegas. Aku tertegun, jantungku seolah berhenti berdetak. Apa maksudmu, Mas?" "Aku tidak peduli dengan saham atau jabatan," katanya, suaranya tulus dan dalam. "Aku ingin hatimu, Shil. Aku ingin mencintaimu dan menyayangimu. Aku ingin membangun kembali semua yang telah kurusak di antara kita. Mungkin dengan begitu aku bisa membalas semua kesalahanku padamu."
Benteng pertahananku runtuh seketika. Semua kemarahan, kepahitan, dan ketakutan yang kupendam selama setahun terakhir luruh, tergantikan oleh air mata. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena lega. Di tengah isak tangisku, sebuah senyum yang telah lama hilang akhirnya kembali. Setelah semua ini, setelah semua rasa sakit ini, apa ini ungkapan cintamu, Mas? Tanyaku dengan suara serak. Ia mengangguk, senyum lega terukir di wajahnya. Iya, Shil, ini. Tawa kecil yang basah oleh air mata lolos dari bibirku. Aku mengusap pipiku dengan punggung tangan, merasa seperti anak kecil lagi. Dasar bodoh, kataku. Itu yang aku tunggu dari 2 tahun yang lalu. Di ruangan yang sepi itu, kami akhirnya menemukan jalan pulang. Bukan lagi sebagai atasan dan bawahan, bukan lagi sebagai tuan pemegang saham dan sang ahli waris, tapi hanya sebagai Al dan Sheila, 2 jiwa yang tersesat dalam badai dan akhirnya siap menyambut pagi bersama.